الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المكاسب والغايات. اللهم صل على سيدنا محمد خير المخلوقات وعلى آله وأصحابه السابقين بالخيرات. تضرعنا إليك يا ربنا يا حق يا نور أن ترزقنا جميعا سدادا في القول وإخلاصا في العمل وأن تؤتينا الحكمة فإنه من أوتي حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين في أوليائك الذين لا خوف عليهم ولهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم آمين. فقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين ومهما طاب قلبه بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد من مفارقته. نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى وقال والله لولا الموت لكنت بك مسرورا. طيب أبناء الطلبة وبنات الطالبات al-azizah, alhamdulillah malam ini kita kembali melanjutkan bacaan kita dengan kitab Mau'idatul Mu'minin, dan sekarang kita melanjutkan bacaan yang terkait dengan kitab Dzikril Mauti wa ma ba'dah. Fadlu Dzikril Maut, kemuliaan mengingat-ingat kematian. Kemuliaan selalu ingat-ingat kematian dan bersiap-siap untuk sesudah kematian. Di liqa'is sabiq, pertemuan yang dahulu yang lalu kita sudah sampai kepada anja'u tariqin fi dzikril maut, bahwasanya metode atau jalan yang paling efektif yang bermanfaat untuk mengingat kematian adalah dengan memperbanyak melihat bagaimana teman-teman, bagaimana keluarga, apakah bapak atau nenek atau kakek yang dulu ada kemudian sudah tidak ada, lalu melihat para orang-orang yang punya tampang yang bagus, yang punya jabatan, yang kemudian semuanya hilang, terhapus ditelan oleh tanah. Itulah termasuk bagaimana cara membuat kita selalu ingat kepada kematian. Kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa kita pun nanti akan menyusul mereka. Nah, famulazimatu hadhil afkar, dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, ma'adkhul maqabir wa musyahadil marda, dengan melihat bagaimana mereka masuk ke dalam kubur, kemudian menyaksikan orang-orang sakit,
wa huwa alladhi yuhaddidu dzikral maut fil qalbi. Itulah yang kemudian akan selalu memperbaharui ingatan kita tentang kematian. Fayasta'iddu lahu, kemudian dia pun selalu bersiap-siap untuk kematian. Wa itajafa amdaril gurur, kemudian dia menjauh dari kehidupan yang penuh dengan tipu daya, kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Wa mahma ta'aba qalbuhu bi syai'in minad dunya, ketika hatinya merasa sejahtera dengan sesuatu dari dunia, hatinya terasa baik, merasa bahagia dengan sesuatu dari dunia, yang bagi ayyatasakkara, maka semestinya dia ingat fil hal segera annahu la budda min mufaraqatihi, bahwasanya dia mesti akan berpisah dengannya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita menikmati sesuatu yang indah di dunia ini, kita menikmati yang bersifat madiyah, apakah ia mobil, apakah ia rumah, perhiasan dan lain sebagainya, masa segeralah mengingat bahwa pasti kamu akan berpisah dengannya. Kamu pasti akan meninggalkannya. Salah satu contoh disebutkan dalam kitab ini. Nadhara ibnu Muti' ini Abdullah bin Muti'. Abdullah bin Muti' zata yaumin, suatu hari, nadhara, melihat, ila darihi, ke rumahnya. Dia sedang memandang rumahnya, dan lihat rumahnya. Fa'ajabahu husnuha, lalu keindahan rumahnya itu, husnuha ini fa'ilnya a'jabah, kemudian hunya ini maf'ulun kembali kepada Ibnu Muti ini. Jadi keindahan rumahnya itu membuat dia kagum. Ya, boleh jadi rumahnya begitu indah, boleh jadi besar, kemudian megah, sehingga dia merasa takjub dengan rumahnya itu. Tapi lalu dia menangis. Kemudian dia menangis. Di dalam keadaan takjubnya melihat dari rumahnya itu, darahu, lalu dia menangis. Faqala, dan dia berkata, wallahi laulal mautu lakuntu bika masrura. Dia berkata, wallahi, demi Allah, laulal mautu, andai saja bukan karena kematian, lakuntu bika masrura, maka sungguh aku masruran, bahagia, bika, karenamu. Biki, kenapa biki? Karena kembali kepada dar itu disifatkan sebagai muannas. Jadi dia menikmati rumahnya yang indah, tapi tidak lama sesudah itu lalu dia menangis. Dan dia berkata, laulal mautu, seandainya bukan karena kematian, lakuntu biki masrura, maka pasti aku sangat berbahagia, biki, karenamu. Tapi karena ada kematian, membuat dia kemudian kebahagiaannya itu menjadi suatu kesedihan. Karena dia yakin pasti akan berpisah dengan kematian. Akan dipisahkan dia dengan rumahnya dengan kematian tersebut.
Sehingga kalau kita punya sesuatu yang membuat kita kagum, kemudian kita merasa bahagia karenanya, merasa senang karenanya, maka segeralah ingat bahwa suatu saat nanti akan berpisah dengannya, akan dipisahkan oleh kematian. Jangan sampai terlena dinikmati terus. Punya mobil misalnya yang bagus, ya tidak apa-apa kita pandang kemudian kagum dengan aksesorisnya yang indah-indah. Tapi segera ingat, suatu saat nanti lama atau lambat pasti akan berpisah. Kita mau lihat dulu kajian nahunya, karena ini ada kata-kata laula. Kembali kepada kajian kitabnya, ini kata-kata laula inilah yang disebut dengan harfu syartin imtina'i. Harfu syartin imtina'iyyin. Itu huruf syarton kemudian yang imtina'iyyin, imtina' istilahnya. Laula andai saja bukan, laula andaikan bukan, laula seandainya bukan. Lalu jumlah sesudah laula itu adalah jumlah ismiyah. Karena laula itu masuk kepada jumlah ismiyah. Laula masuk kepada jumlah ismiyah. Lalu al-mautu itu lembut adanya. Khabarnya mahsub, khabarnya jadi. Dikira-kirakan maujuda. Jadi situ takdirnya laulal mautu maujuda. Seandainya bukan karena kematian yang ada, lakuntu biki masrura. Itu kajian kitabnya. Yang bawa kitab itu perhatikan itu. Kata-kata laula itu masuk kepada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kemudian al-maut itu mubtada'nya, kemudian khabarnya mahsuf. Lalu la-nya itu adalah jawabannya. Jawabannya laula. Kemudian kuntu seperti biasa, kuntu madi naqis mabni sukun, kemudian tu-nya itu adalah fa'ilnya. Kemudian biki jar wa majrur muta'alliq masruran khabarnya kuntu. Ini untuk semester 2 ini. Ini untuk semester 2. Kalau semester 4, semester 6 sudah di luar kepala ini yang seperti ini. Ini untuk semester 2. Apalagi Mahat Ali, Masya Allah. Ya harus, jangankan semester 4, semester 6. Santri yang kemarin kita bawa lomba baca kitab itu kan baru. Ada Senawiyah, MTS, ada SMP, ada PDF Wusta, pada Wusta, ada Ulia. Yang seperti ini, kalau ditanya oleh Dewan Hakim, noce-noce nih. Tidak tersaka-saka Arabnya, itu baru Wusta. Apalagi kalau sudah mahasiswa seperti kalian itu, tidak diragukan lagi. Baik, kita lanjut. Walaula ma nasiru ilaihi min diqil quburi. Ada kata-kata laula. Walaula ma nasiru ilaihi min diqil quburi. Andai saja bukan ma, karena apa? Nasiru ilaihi, yang kami akan berangkat kepadanya. Penjelasannya min dikir kuburi, itu sempitnya kuburan. Kita semua akan berangkat kepada kuburan yang sempit. La qarrat bid dunya a'yununa. A'yununa fa innya qarrat. Qarrat itu sejuk, senang. A'yununa, penglihatan kami, mata kami. Ini istilah ini. Itu qarrat bid dunya a'yununa, maka penglihatan kami, mata-mata kami akan sangat sejuk
bidunya dengan dunia. Andai bukan karena kita semua akan berjalan menuju ke dalam kuburan yang sempit. Tapi karena itu, sehingga kita tidak terlalu berbahagia dengan kehidupan dunia ini. Lalu bagaimana apa yang terjadi dengan Ibnu Muti? Summa baka rahimahullah ta'ala. Kemudian dia melanjutkan tangisnya itu. Dia melanjutkan tangisnya, memikirkan semua itu. Dan seperti itulah semestinya kita sebagai orang mukmin, orang muslim, bagaimana menyikapi kematian ini. Kita boleh berbahagia, kita boleh bersenang-senang, tapi jangan terlena dengan kebahagiaan dunia, jangan terlena dengan kesenangan dunia, lalu lupa dengan kematian, lupa dengan kuburan yang sempit yang semua kita akan menuju ke sana. Tayyib, kita pindah fadilatu qasril amal. Tapi sebelum saya pindah, alhamdulillah yang membawa kitab jauh lebih banyak ketimbang pada pengajian sebelumnya. Berarti harapan saya, nasihat-nasihat tentang membawa kitab tidak sia-sia. Alhamdulillah. Maka kuwasiatkan lagi sekarang. Bawa ke kitab nak. Kemudian di samping kitab bawa ke juga pulpen. Dan ingat pulpennya pastikan ada tintanya. Atau bukan pulpen, pensil lebih baik lagi. Pensil. Kemudian bawa ke juga kertas. Ini kertas itu yang diletakkan di dalam dijadikan sebagai palace, dijadikan tumis sebagai catatan. Seperti tadi ada kata-kata laula dijelaskan, tulis di situ laula, kemudian itu harfu syarti imtina, kemudian jelaskan bahwa sesudahnya itu pasti jumlah ismiyah, gitu. Jadi catat. Yang tak kalah pentingnya, boleh jadi satu kali pertemuan ada 10 mufradat. Ada 10, paling tidak ada 10 kata pembendaharaan kata mufradat. Nah, coba bayangkan kalau 10 saja mufradat yang kita catat setiap pengajian, berarti kalau 2 kali pengajian maghrib subuh berarti 2 tambah 10 20 toh? Berarti 20 mufradat. Itu 1 hari. Berarti kalau 6 hari 120 1 minggu. Berarti kalau 4 minggu berarti 480 1 minggu. Yang kita catat 481 bulan. 1 minggu, 1 bulan, ya 1 bulan. Berarti kalau 10 bulan 4.800. 4.800. Nah, kalau 4.800 itu yang kita catat, jangan menghafal semua. Hafal saja 50%, berarti kamu sudah menghafal 2.400. 1 tahun ini. Nah, jangan balik 50%, 25% nih. Berarti kamu sudah menghafal 1.200 1 tahun. 1 tahun. Kalau kamu kuliah 4 tahun berarti kembali lagi 4.000 tadi 800. Padahal pernah dulu kasih tahu bahwa untuk menyampaikan pidato di forum internasional pakai bahasa Arab cukup kamu menguasai 3.000 mufradat. Nah tadi itu menguasai 4.000 itu paling sederhananya. Dicatat saja kemudian tulis dalam buku, kemudian sesudah dicatat hafal, sesudah catat tawakal Allah, bertawakal kepada Allah. Sudah. Maksud saya ingin anakku semuanya fokus kemudian total. Kan terlanjur nih masuk di sini sendiri mahasiswa, berarti rajin ikut pengajian. Lalu datang lagi pengajian itu disempurnakan. Jangan disia-siakan, disempurnakan artian disempurnakan ya perlengkapan pengajian semuanya ada. Itu maksud saya. Nah, jangan tergoda, jangan selalu dihalang-halangi oleh hawa nafsu.
Taib, kita pindah. Tak usah terlalu banyak nasihatnya karena bosan kau nanti. Yang penting sudah mengerti nih. Mengerti maksudnya bahwa ustaz tak nasuruh bawa kitab, bawa pulpen, kemudian dicatat itu. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya juga sedikit ada penyesalan karena waktu kuliah dulu tidak terlalu aktif pengajian. Kenapa? Karena baru tamalia sudah ikut membina di Tondrong jadi itu nih. Tapi alhamdulillah waktu sekolah di Dadia di sini tinggal. Saya Dadia itu rajin mengikuti pengajiannya mahasiswa dari Dadia. Ikut pengajiannya mahasiswa. Saya fadilatu qasr amal. Kemuliaan qasr. Apa itu qasr? Sudah mencatat atau qasrun? Apa dia qasrun? Qasar. Kenapa tidak tahu? Nah, kalian itu semuanya qasiraton. Oh, ini qasira, ini qasira, ini qasira. Mana yang tawilah di sini tidak ada, pendek-pendek semua di sini. Itu qasir pendek. Kalau perempuan qasira, kalau laki-laki qasir, toh pendek. Lawannya adalah tawil. Nah, berarti qasril amal pendek angan-angan. Kemuliaan pendek angan-angan. Lawannya adalah panjang angan-angan. Jadi kalau pendek angan-angan itu sesuatu yang mulia. Lawannya panjang angan-angannya itu sesuatu yang tercelah. Seolah-olah masih ingin hidup 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang. Bahkan ada yang berangan-angan hidup 1000 tahun yang akan datang. Malahan sebenarnya berharap hidup besok itu sudah panjang yang angan-angan. Coba lihat hadis Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdillah bin Umar. Apa kata Rasulullah? Idza asbahta fala tanziril masaa. Kalau kamu hidup pada pagi hari, idza asbahta, jika kamu memasuki pagi hari, fala tantazir masaa, maka jangan kamu menunggu sore. Itulah tadi saya bilang kalau ada orang hidup hari ini kemudian menunggu besok itu sudah panjang angan-angan. Karena Rasulullah mengatakan kalau kamu hidup pagi hari jangan tunggu lagi sore hari. Bahwa kamu masih hidup sampai sore hari. Wa idza amsayta dan jika kamu hidup pada sore hari, fala tantazil sabah, maka jangan kamu menunggu besok hari. Sekarang kita masih amsa, sekarang kita masih hidup pada masain, sekarang maghrib ini. Maka jangan menunggu besok subuh, besok atau pagi hari. Tapi jangan juga salah paham bahwa tidak ada lagi persiapan untuk besok. Jangan lagi paham bahwa ada juga pulpenmu untuk pengajian besok subuh. Jangan ditunggu besok pagi, penuntun tujuh hidup. Itu bukan maksud seperti itu. Ada sambungannya hadis. Ada sambungannya. Wa khus min hayatika limautika. Ambillah dari hidupmu itu limautika untuk matimu. Jadi nanti kamu pulang mencari pulpen, mencari buku catatan untuk besok pagi. Bukan karena untuk hidup besok pagi. Tapi yakinlah bahwa nanti kalau mati kau malam itu berarti sudah dicatat dan sudah ada balasannya untuk nanti kematianmu. Gitu.
Jadi selama misalnya nanti kamu sudah pulang, yang tidak ada kitab, mencari pulpen, mencari catatan. Bukan berarti menunggu besok pagi, tapi dia melakukan itu untuk persiapan kematian. Siapa tahu nanti malam mati, berarti sudah dicatat sebagai pahala. Gitu maksudnya. Jadi ambillah dari hidupmu, sekarang kalian hidup. Sesudah pengajian belum tentu, kita tidak tahu apakah masih hidup. Boleh jadi nanti sementara pengajian jatuh mati. Maka ambillah sekarang, selama napasmu masih keluar masuk, ambillah untuk ummatimu. Wa min sihhatika, kemudian ambillah dari sehatmu, li saqamika, untuk sakitmu. Alhamdulillah sekarang semuanya masih sehat-sehat. Tapi sesudah ini kita tidak tahu apakah masih sehat atau bagaimana. Ada orang sehat sholat isya. Sesudah sholat isya pergi berhaji, manasik haji atau berhaji mapaci. Tapi di situ tidak tahu kemana lalai makan satu piring kondro, satu piring soto. Langsung tekanan darah stroke, langsung sakit semuanya, hilang sehatnya itu. Maka ambillah sekarang sehatmu nak sebelum sakitmu. Wa an Ali radhiyallahu anhu, kemudian dari Ali radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah? Inna ashadda ma akhafu alaikum khaslatani. Khaslatun. Itu timbangannya, timbang sarafnya. Khaslatun, satu tabiat, satu karakter. Khaslatani, dua karakter. Khaslatun jamak muannas salimnya banyak karakter-karakter. Masih dia dulu saya hafal itu. Pak latun, pak latani, pak latun. Pak lom, pak lani, pak luna. Pak lom, pak lani, pak luna. Pak latun, pak latani, pak latun. Itu. Jadi khaslatun, khaslatani, khaslatun. Ini khaslatun satu karakter. Satu tabiat. Khaslatani dua karakter. Nah, apa isinya hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ali bersabda, "Inna ashadda ma akhafu alaikum." Sesungguhnya yang paling keras, yang paling berat, yang paling keras, ma akhafu alaikum, apa yang saya khawatirkan untuk kalian. Khaslatani, dua karakter atau tabiat. Pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti keinginan hawa nafsu. Satu. Yang kedua, watulil amal, panjang angan-angan. Watulil amal, panjang angan-angan. Itu karakter itu, tabiat itu. Nah inilah yang amat sangat ditakuti. Inna ashadda ma akhafu alaikum khaslatani tiba'ul hawa wa tulil amal. Banyak hadis-hadiskan bagaimana bahayanya kalau mengikuti hawa nafsu. Di antaranya al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal mauti, kemudian selalu beramal untuk sesudah matinya. Wal ajazu, orang yang bodoh, orang yang lemah. Manittaba'a nafsahu hawahu, siapa yang selalu mengikuti keinginan hawa itu keinginan, nafsahu nafsunya, keinginan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amaniyah, kemudian selalu berangan-angan terhadap Allah. Fa innas safinata la tajri 'alal yabas,
Karena sesungguhnya perahu itu tidak mungkin berjalan di atas potanang, di atas tanah yang kering. Itu mengikuti hawa nafsu. Ayatnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut atas kebesaran Tuhannya, kemudian wanahan nafsu anil hawa, kemudian menahan keinginan hawa nafsunya, itulah nanti tempat kembalinya adalah surga. Saya sudah kaji di beberapa tempat, termasuk mungkin di tempat ini, bagaimana kita itu selalu bertindak jangan berdasarkan keinginan hawa nafsu. Maka sudah pernah aku sampaikan, jangan selalu kamu berkata saya tidak mau, saya mau. Tapi sandarkanlah kepada Allah mau atau tidak mau, Allah menginginkan atau tidak mau. Itu. Jadi setiap sesuatu yang mau dilakukan, tanya Allah, ya Allah, apakah ini saya lakukan atau tidak? Kalau Allah mengatakan iya, jaman nih, maka jaman. Kerjakan nih. Kalau Allah mengatakan jangan, maka jangan. Nah, sampai kepada persoalan-persoalan yang sederhana saja. Kalau saya mau minum, saya bertanya kepada Allah bahwa apakah saya minum. Allah kalau mengatakan tafadhal, minumlah, maka saya minum. Kalau mengatakan jangan, maka tidak. Berpindah dari suatu tempat ke tempat lain selalu bertanya. Termasuk nanti menutup pengajian ini saya akan bertanya kepada Allah apakah saya akhiri atau belum. Kalau mengatakan akhiri ini karena sudah masuk waktu isya, mungkin juga banyak di jamaah yang menunggu, suku akhiri ini. Tapi kalau mengatakan lanjutkan sedikit, ya masih dilanjutkan. Pokoknya tidak mau menuruti dari hawa nafsu. Itulah hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Yang namanya menyembah itu taat dengan penuh kerendahan hati. Maka tidak ada lagi bagiannya nafsu. Tidak ada bagiannya ke dalam nafsu. Semuanya disandarkan muradallah kepada kehendak Allah. Baik, kita kembali ke bacaan. Wa ammat tiba'ul hawa. Adapun mengikuti hawa, keinginan nafsu, fa innahu yasuddu 'anil haqqi, itulah yang menghalangi dari kebenaran. Mengikuti hawa nafsu itulah yang menghalangi dari kebenaran. Wa amma tulul amal fa innahu al-hubbu lid-dunya. Kemudian adapun panjang angan-angan, itulah cinta kepada dunia. Itulah cinta kepada dunia. Wa sababu tulul amali, dan adapun sebab menyebabkan panjang angan-angan, hubbud dunia, cinta dunia. Wal anasu biha, dan apa namanya, anas itu rindu, senang dengannya. Jadi hubbu, cinta dunia, kemudian senang dengan kehidupan dunia. Itulah yang menyebabkan orang tinggi amal-amal. Sebenarnya rumahnya sudah bagus sudah. Tapi karena dia begitu cintanya kepada dunia, dia selalu berangan-angan bagaimana diperbaiki lagi, bagaimana diperindah lagi, bagaimana diperbesar, diperluas, dan sebagainya. Wal jahlu, kemudian sababul tul amal termasuk wal jahlu adalah kebodohan. Ketidaktahuan bahwa dunia ini hanya sementara. Dan ada kehidupan sesudahnya yang disebut dengan air. Itu al jahlu, ketidaktahuan.
Saya pernah lihat mobil di depan saya, ada tertulis di belakang, di kacanya tertulis bahwa dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Waduh, bagusnya kalau kendaraan seperti ini daripada tulisan-tulisan yang lain tidak tahu apa semuanya itu. Jadi mungkin ada orang yang lagi buru-buru ke Jakarta, ke Makassar naik mobil untuk sesuatu urusan dunia, untuk mengingini dengan nafsunya, tapi pasti lampu merah lihat itu, pasti kembali lagi berpikir, iya ya, dunia ini sementara, kemudian akhirat selamanya. Makanya tadi kalau kecepatannya 120 per kilometer dikurang-kurangi 80. Karena gitu kan langsung diingatkan oleh tulisan-tulisan seperti itu. Nah, wal jahlu bistib'adil mauti. Kemudian dia menganggap bahwa kematian itu masih jauh. Al istib'ad itu artinya menganggap jauh kematian. Wala yadri, sedangkan dia tidak tahu anna zalika, bahwasanya kematian itu gairu ba'id, tidak jauh. Jadi dia bodoh. Apa kebodohannya? Dia menganggap bahwa kematian itu masih lama, masih jauh. Padahal dia tidak tahu anna zalika, bahwasanya kematian itu gairu ba'id, tidak jauh, sudah sangat dekat. Fa innal mauta, karena sesungguhnya kematian tersebut la waqta lahu, tidak ada waktunya, tidak ada waktunya khusus. La waqta lahu, tidak ada waktu khususnya. Misalnya nanti tua, nanti sudah berumur 70 tahun, nanti 80 tahun, tidak ada. Min syababin, apakah dia syabab, pemuda, bisa saja mati. Wa syaibin, atau dia sudah nanti kalau dia beruban dia sudah tua. Wa kahulatin, kahulatin ini umur 30 atau 50 tahun. Umur 30 sampai 50 tahun itu kahulah. Wa min saifin, atau misalnya kematian itu nanti kalau musim panas. Kalau musim dingin tidak ada yang mati, tidak ada. Oh, tidak ada waktunya. Wa syita'in, atau musim dingin, bahwa kematian itu nanti kalau musim dingin tidak. Wa kharifin, atau nanti kalau musim gugur. Kalau musim buah tidak ada kematian, tidak. Wa rabi', atau nanti musim semi. Wa min lailin, atau nanti malam, kalau siang tidak ada yang mati, tidak. Wa naharin, atau waktunya kematian itu siang, kalau malam tidak ada yang mati, tidak. Itulah yang tidak ada waktunya khusus. Pokoknya boleh jadi dia masih muda, sudah tua, umur 30, 50, atau musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi, mau malam, mau siang, kematian bisa saja datang tiba-tiba. Fala yuqaddaru nuzulul mauti bih, maka tidak bisa diperkirakan. Maka tidak bisa diperkirakan nuzulul mauti bihi, datangnya kematian kepadanya. Ma'aru'yahu, padahal dia melihat man mata baina yadayhi, orang yang mati di hadapannya. Dia melihat, tapi dia tidak bisa memperkirakan bahwa kapan kematian turun kepadanya. Padahal dia selalu mendatangi kematian, dia selalu melihat orang-orang mati di hadapannya. Wala yuqaddir, dan dia tidak bisa mengambil pelajaran, mengira ayyashi'a janasatahu, dia menyebarkan jenazah kematiannya orang lain, wa huwa la yazalu yashi'al janazah. Dia tidak bisa, sementara dia senantiasa menyebarkan kematian atau mensyiah kematian orang lain. Fama aghfaluhu, maka alangkah lalainya dia. Wa ma ajhuluhu, dan alangkah bodohnya dia.
Fasabiluhu ayyakisa nafsu bighairihi, maka jalannya adalah dia harus mengkiaskan dirinya dengan orang lain. Orang lain mati, kau pun juga akan mati. Wa ya'lamu annahu la buddah, dan dia harus tahu bahwa itu sesuatu yang mesti. Wa an tahmila janazatahu, kemudian dia membawa jenazahnya. Wa yadfanu fi qabrihi, dan menguburkan di kuburnya. Nah, kita lanjut. Wala ilaju lidzalika illa al-iman bil yaumil akhir, dan tidak ada obatnya itu, tidak ada obatnya kecuali iman kepada hari akhirat. Wa bima fihi, termasuk di dalamnya min azimi iqabi, besarnya nanti siksaan, wa jasiris sawabi, dan besarnya pahala. Fa mahma hasallahu yaqinu, kalau keyakinan itu sudah sampai kepadanya, bidzalika irta'ala an qalbihi, maka hilanglah dari hatinya hubbud dunia, cinta dunia. Fa inna hubbal khatiri, karena sesungguhnya mencintai sesuatu yang berbahaya, huwa alladhi yamhu anil qalbi hubbal hakir, maka itulah yang akan menghapus dari hati ini hubbal hakir, mencintai perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang rendah. Tayyib, insyaallah nanti kita akan pindah kepada al-mubadaratu ilal amali wa hasr afatit ta'khir. Bersegera untuk beramal, kemudian berhati-hati dari bahaya at-ta'khir, menunda-nunda amal. Saya tutup dengan hadis, tubu ilallahi qabla an tamut, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Wa'malu shalihat, dan beramal salihlah qabla an tastajilu, sebelum kalian sibuk. Wasilu bainakum wa baina rabbikum, dan perbaikilah hubungan kalian dengan hubungan Tuhan kalian. Bikasrati zikrikum lahu, dengan memperbanyak zikirmu kepadanya. Wallahu a'lam bissawab.